Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Purnadi di channel Sair Pajajaran ini ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kesurupan ya. Karena banyak di WhatsApp saya yang mau menanyakan tentang kesurupan gitu kan. Keren sekali itu ya. Banyak sekali orang yang ingin tahu apa itu kesurupan atau apakah beneran itu kesurupannya ataupun tidak. Ya, saya ingin membahasnya sesuai opini saya pribadi ya, sesuai pengalaman saya pribadi. Karena saya tidak mau menjelaskan yang tidak sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Eh, Kalau saya bagi, menurut saya kesurupan itu saya bagi menjadi dua bagian ya. Kalaupun secara teori-teori yang lainnya banyak gitu, teori kesurupan itu. Tapi saya secara pribadi saya jadi dua dulu karena saya baru menemukannya baru dua gitu kan. Yaitu yang pertama karena histori ataupun abreaksi gitu kan. Atau bisa disebut juga gangguan psikologi, gangguan kejiwaan orang itu sendiri ya. Itu yang pertama. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu, kayak seperti di sekolah pas waktu di SMA atau di SMP gitu kan. Ada yang satu kesurupan, tiba-tiba yang satunya lagi kesurupan lagi, yang satunya lagi kesurupan lagi. Dan biasanya itu ada seseorang yang belaga seperti orang pinter gitu kan. Dia seperti nggak tahulah baca-baca ataupun gimana gitu kan, seperti orang pinter gitu kan. Nah, itu sebenarnya eh, gangguan dari psikologi korban ya, atau gangguan dari psikologi kejiwaannya dari orang yang kesurupan itu sendiri gitu kan. Itu biasanya orang itu teriak-teriak ataupun ketawa-ketawa ataupun marah-marah, nangis gitu kan. Itu sebetulnya dari kekesalan hati dia pribadi gitu. Jadi kekesalan yang tidak terungkap, yang belum terungkap, yang tidak diungkapkan sebelumnya gitu. Dia hanya memendam memendam yang misalkan si A kesurupan gitu kan. Biasanya itu terjadi sama cewek atau wanita ya. Yang pertama ya, si A itu kesurupan karena mungkin dia ada tekanan, biasanya yang mau ujian gitu kan. Biasanya itu kalau di sekolah yang mau ujian atau yang mau apalah, tekanan-tekanan apa gitu, dia mungkin tidak sanggup uh, ujian sebentar lagi gitu kan. Nah, terus tekanan juga mulai dirasakan sama dia, mungkin ditambah lagi kecapean. Nah, seperti itu. Tiba-tiba dia kejang-kejang ataupun menangis ataupun ketawa-ketawa, bahkan sampai marah-marah seperti itu. Itu yang bukan kesurupan karena jin ya, itu bukan karena makhluk halus sebenarnya gitu kan. Tapi itu karena tekanan atau gangguan psikologi kejiwaannya gitu, kalau menurut saya gitu. Itu yang pertama, belum yang kedua gitu. Nah itu buktinya apa kalau itu bukan karena jin? Buktinya dia suka reda atau dia suka berhenti kesurupannya tatkala hmm, mungkin udah capek gitu kan, dan dia biasanya sembuh sendiri gitu, atau cuma dikasih air. Ada yang dikasih air terus dikasih baca sedikit baca-bacaan, sebetulnya itu hanya sarana untuk memberhentikan kalau menurut saya gitu kan. Karena dikasih sugesti, dikasih pemahaman seperti ini, enggak, ini sebentar lagi juga bakal sembuh. Mungkin ada orang pinter ataupun orang yang orang paranormal seperti itu, dia berbicara seperti itu. Nah, bakal bilangnya sebentar lagi juga dia bakal sembuh. Dan emang perhatikan, beberapa menit kemudian dia bakal benar-beneran sembuh
itu sebetulnya perintah dari sugesti itu sendiri gitu, bukan dari ini, bukan dari gangguan jin, gangguan setan ataupun siluman, bukan. Nah itu secara, kenapa saya berani ngomong seperti ini, karena saya fakta seperti itu. Saya juga sering, saya dulu ada yang kesurupan, ada yang kesurupan. Itu berhenti ataupun tidaknya tergantung saya yang mengendalikan. Ini pengalaman saya pribadi. Kalau situasinya saya pingin ngeramaikan gitu kan, ngeramaikan ya didiamkan dulu. Wah ini apa ya, ini apa ya, seolah-olah saya itu bingung gitu. Tapi kalau saya ingin memberhentikan, enggak, ini nggak bakalan apa-apa. Sebentar lagi juga dia bakal sembuh. Dan memang iya, itu jadi sembuh sendiri. Itu yang harus mau saya bongkar gitu kan di video ini. Itu resep yang pertama. Atau orang yang history itu coba dicuekan atau didiamkan aja, didiamkan. Pasti dia bakal sembuh sendiri dan pasti itu bakal nggak perlu manggil dukun, nggak perlu manggil paranormal atau apa-apa ustad ataupun itu nggak perlu gitu. Dengan diberhentikan juga udah berhenti, malu udah. Tapi bang, ada yang disuruh berhenti, marah-marah. Iya, memang kalau semakin orang itu ditanggapi sama kita, sama yang nggak kesurupan, bakal semakin jadi gitu. Ya itu yang pertama, karena histori ataupun bereaksi, dan karena itu gangguan jiwa gitu kan. Bagaimana kalau terjadinya enggak di sekolah gitu, ataupun enggak masal, ada ada ya nih pengalaman saya. eh ada yang nelpon ke saya gitu kan, ini si ibu, ada ibu-ibu gitu kan, tolongin, ini si ibu sering kesurupan, jadi kalau sakit itu kesurupan, merasa ada yang ngikutin, ada yang bisikin gitu kan. Katakanlah itu dari karuhunnya ataupun dari apanya gitu kan. Nah, lalu saya datangin gitu, bukan apa-apa, saya pingin tahu gitu kan, pingin tahu itu apakah beneran kesurupan karena makhluk halus, atau karena apa namanya, atau karena ini apa. Setelah saya perhatikan ternyata itu karena tekanan ekonominya gitu. Karena saya perhatikan si ibu itu punya anak 5 dan semuanya belum pada nikah gitu. Dan dia mungkin cerai sama suaminya gitu. Saya perhatikan dan memang benar kesurupan awalnya gitu kan. Awalnya dia marah-marah, wah, sampai dia apa namanya kayak yang mau berontak. Lalu saya suruh orang lain tinggalkan saya semua gitu. Lalu saya kasih sugesti, ibu jangan sampai seperti ini karena kasihan buat anaknya. Coba ibu ungkapkan saja sama saya gitu, ungkapkan saja sama saya apa keluhan ibu atau apa yang dirasakan oleh ibu kena sampai ibu kejang-kejang seperti ini. Nah, lalu dia mulai melemah, nggak berontak lagi, dan ujung-ujungnya saya tahu ibu itu lagi ada dalam kesusahan, dalam arti ya mungkin ibu bingung ke depannya atau bingung apa yang harus ibu lakukan. Nah, itulah, orang yang tidak mempunyai tujuan itu bakalan mengalami kebuntuan. Dalam video yang sebelumnya saya membahas tentang orang yang mempunyai tujuan hidup. Nah, itu makanya penting gitu. Penting. Tujuan hidup itu memang penting gitu. Lalu dia sedikit-sedikit melemah, lalu dia bercerita, ternyata setelah saya gadis tengahnya, ternyata dia susah gitu kan, artinya bingung harus melangkah kemana, karena dia sama suaminya udah cerai, sedangkan anak masih ada yang sekolah, ada yang pesantren, ada yang apa namanya, ada yang kerja tapi belum nikah, anggap aja belum pada mapan. Jadi
seperti itu. Tekanan demi tekanan itu bisa membuat orang jadi itunya tuh, hatinya tuh apa, goncang, dan bisa terjadi seperti itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh para dukun gitu kan. Itu bisa dimanfaatkan oleh para dukun. Kalau dia salah manggil atau ke dukun, pasti dia bakal nyuruh ketumpangan lah itu ini, dan akhirnya ujung-ujungnya bakal disuruh beli ini, beli itu, beli syarat ini, beli syarat itu. Nah, seperti itu. Nah, itu hati-hati untuk menyikapi seperti itu. Kita harus berpikir positif dan berjiwa besar gitu kan. Tidak semuanya harus disalahkan itu hantu ya, atau makhluk halus gitu kan. Itu baru kesurupan yang pertama menurut saya gitu kan, pengalaman saya. Nah, kesurupan yang kedua itu menurut saya kesurupan karena jin ya, atau karena makhluk halus, siluman katakanlah ya, bisa jadi karuhun ataupun gimana gitu kan. Nah, di kesurupan yang kedua ini sangat uh, aneh juga ya gitu kan, karena menurut hemat saya, kesurupan karena jin itu belum ada yang nyata. Apalagi sekarang ya banyak lah di YouTube kayak hebat juga gitu, orang bisa memasukkan roh roh zaman dulu, anggap aja roh Prabu Siliwangi dimasukkan ke dalam roh manusia yang masih hidup gitu kan, dan dia dengan ucapannya, uh, dia bisa dengan izin Allah gitu kan, dia mau ucap seperti itu, dengan izin Allah ini bisa mentransip ke bahasa Indonesia. Nah, seperti itu, jadi jinnya itu jadi mengenal, jadi bahasanya itu bahasa Indonesia, dan yang kesurupannya itu terus gitu. Saya aneh, lucu juga gitu saya lihatnya. Itu sebenarnya bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena eh, makhluk halus itu sebetulnya bukan nggak bisa ya, saya bukan nggak percaya orang yang bisa, tapi nggak bisa seperti itu juga gitu, bisa dikontenin, bahkan dia bisa menceritakan kalau negara Indonesia ini tidak akan tidak akan damai sebelum datangnya bla 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 bla. Nah, seperti itu kan lucu. Itu sama aja dengan baca, dia memahami dulu novel atau cerita orang atau gimana gitu, dan dia dimasukkan ke dalam halusinasi dia. Nah, seperti itu. Karena itu kalau menurut saya ya masih juga bohong gitu kan. Konten-konten seperti itu ya yang bisa merusak asumsi orang gitu kan. Jadi asumsi dia dimasukin ke asumsi orang, asumsi dia pribadi, yang dia sendiri belum tahu gitu jin kayak gimana. Bahkan saya dipositifkan, dia juga belum pernah apa namanya tahu gitu kan kesurupan karena jin itu kayak gimana gitu. Nah, itu hati-hatilah teman-temanku semuanya dengan kejadian-kejadian seperti dengan ya konten-konten seperti itu bisa merusak mental kita, bisa merusak juga. Karena kalau kita meyakini itu yang berbicara itu katakanlah Prabu Siliwangi lah, bahkan yang lebih hebatnya itu dia bisa memasukkan bukan ruh ya, makhluk asing gitu kan, alien itu kan. Itu bukan mustahil, tapi saya belum pernah lihat aja gitu. Kalau seandainya dia bisa menunjukkan seperti apa yang namanya ya, seperti di YouTube gitu kan, di depan saya, baru saya percaya. Dan memang benar ada tahapan-tahapannya, ujian-ujiannya seperti itu. Ya kalau di video ya saya juga gampang gitu kan, bisa. Kalau sekedar ini saya kemasukan Prabu Siliwangi, ini tidak akan, Indonesia itu tidak akan makmur kalau tidak dipimpin oleh apa namanya budak Angon. Itu saya juga bisa kalau ngarang seperti itu, dan banyak penjelasannya gitu kan, yang kenyataannya pimpinan kita itu ya pimpinan Bapak Jokowi gitu, bukan bukan yang pemikiran yang nggak ada. Makanya
yang orang pemikiran seperti itu, hatinya itu nggak bakalan tenang, nggak bakalan tenang sampai kapanpun juga nggak bakalan tenang, karena dia berasumsi kalau negara ini sudah kacau, negara ini sebentar lagi perang gitu kan. Itu dalam otaknya seperti itu. Hati-hati. Memang itu tidak asal bicara, karena ada itu penyampaian seperti itu ada dalam sejarah. Nah itu yang diartikan menurut dia, versi dia sendiri. Memang ada, memang saya juga tahu lah, saya juga tahu budak Angon itu apa, siapa. Kalau teman-temanku semuanya budak Angon itu, ya saya tahu, saya kenal gitu, saya tahu, intinya saya tahu lah. Cuman apakah itu harus dibahas gitu? Yang harus dibahas itu bagaimana cara menafkahi keluarga teman-temanku semuanya, bagaimana cara mengembangkan usaha, bagaimana cara membaguskan hati kita pribadi, hati kita sendiri, keluarga kita, bagaimana supaya hati kita tenang, keluarga kita tenang. Nah itu yang harus dibahas tuh. Bukan hal seperti itu, apalagi lihat YouTube. Udah lihat YouTube, ada keterangan-keterangan dari orang yang kesurupan itu, dan hebatnya dia bisa memasukkan roh ini, lalu dia bercerita, lalu mengeluarkannya kembali. Nah itu hati-hati ya teman-temanku semuanya. Saya bukan menghina praktek-praktek kesurupan yang kayak gitu ya, saya tidak menghina, cuman saya nggak percaya ya. Karena apa? Karena belum pernah lihat orang yang kesurupan di depan saya yang benar-benar nampak karena jin gitu kan, atau karena makhluk halus gitu. Sungguh saya disayangkan, sangat disayangkan sekali kalau orang masih mempercayai hal-hal seperti itu. Nah itu, kalau kita harus memikirkan hal yang seperti itu, banyak kata saya juga yang harus diperhatikan. Kita sayangkan kuota kita dipakai buat nonton kayak gitu gitu kan. Mending nonton cara berpikir positif dan berjiwa besar, 7 langkah sukses, impian dan sikap. Nah mending lihat yang saya seperti itu, jadi kita termotivasi untuk menjalani hidup dengan semangat dan mau memperjuangkan diri kita sendiri gitu, dan mempunyai arah tujuan hidup gitu kan. Nah seperti itu kalau menurut saya, seperti itu. Mungkin video ini banyak yang tersinggung buat apa namanya ya, konten-konten yang kesurupan yang kayak gitu ya, kesurupan abah-abah gitu kan. Tapi ya memang seperti itulah. Kalau menurut saya dia konten ya boleh-boleh saja seperti itu, tapi jangan dijadikan halusinasi dia dibawa ke orang lain gitu kan. Nah itu cukup sekian dulu penjelasan kesurupan. Kalau ada yang belum paham, teman-temanku semuanya, teman bisa uh, WhatsApp di nomor saya. Di bawah video ini saya cantumkan nomor saya, dan bisa kita kolaborasi tentang dunia goib atau tentang fenomena alam yang sebenarnya gitu kan. Kita harus berpikir positif dan berjiwa besar gitu, atau tujuan langkah sukses gimana gitu, kita bisa kolaborasi di sana gitu kan. Saya juga bukan orang sukses, saya belum apa namanya, masih belajar gitu kan, masih belajar untuk tahapan-tahapan menengarah ke eh, benar gitu kan. Jadi kita jangan berbuat baik tapi harus berbuat benar gitu kan. Nah itu sekian video dari saya, Alif Kurnadi, Sair Pajajaran. Di lain waktu kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.